Sudah, Pak. Oke, hari ini kita bahas soal UAS untuk SA 3206 pemodelan SDA. Jadi di kuliah yang sebelumnya itu kita belajar untuk membuat skema dari model dan juga merunning ya dengan data-data ini. Itu saya kira sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita coba trial untuk memecahkan soal. Jadi yang pertama adalah berapakah nilai debit andalan Q80 dan Q90 pada bagian hilir bendungan, bendung 1, bendung 2, dan bendung 3. Jadi ada 4 lokasi ya. Hilir bendungan, hilir bendung 1, hilir bendung 2, dan hilir bendung 3. Sebelumnya yang kemarin saya lupa itu tambahan. Jadi setiap pengambilan di mindset ini tuh ada note yang tiba-tiba muncul. Nah, ini juga dikasih nama nih. Jadi ini bendung 1 dikasih nama, terus ini bendung 2, dan ini bendung 3. Oke, selanjutnya berapakah andalan masing-masing? Nah, kalau untuk bendungan bisa juga misalnya dengan cara di sini A gitu ya. Ini di halir bendungan berapa? Result, yes. Terus kemudian, halo, kedengeran nggak ya? Aman, Pak. Dengar. Aman ya? Ini kok ada tulisan mute sih? Your microphone is mute. Kehalangan, ini ada yang warna hitam ngehalangin saya ini di sini. Gimana ya caranya? Tuh, ini menghalangi. Saya mau mencet ini jadi nggak kelihatan. Di sini aja saya turunin. Eh, Langsung ke river, masuk ke stream flow. Nah, tuh kehalangan lagi ini. Bentar. Ada bacaan your microphone is mute. Nah, ngalangin lagi dia. Ini saya agak terganggu dengan ini ya. Ada yang ngalangin di sini. Gimana ngilanginnya ya? Ya udah, saya perkecil aja ini software. Oke, nah dari sini tadi kan di Streamflow ya. Demand, River, terus Streamflow. Ininya all years. Oke. Terus ininya cubic meter second ya. Ini kita bikin lain aja. Nah, terus kita pengen tahu yang di atas bendungan. Di atas bendungan itu kan tadi saya kasih A ya. Jadi bisa dilihat di sini stream flow goods comparison, cari yang A. Nah, ini udah semua ya. Oh, ini Januari semua. Almond. Nah, gini. Terus ini diginiin. Nah, ini kemudian bisa di copy aja langsung di sini. Sorry. Ini ya. Tabelnya bisa di ini terus tinggal di copy aja langsung gini. Oke, terus masukin ke sini hilir bendungan. Oke, kemudian hilir bendung 1, hilir bendung 2, hilir bendung 3 dengan cara yang sama. Ini river, stream flow. Nah, ini kehalangan, bener-bener ngeganggu. Gimana ya? Kalau di settingnya ada nggak ya, Pak? Di Nggak tahu. more. Kan ada. Ini ngeganggu banget Press Ctrl Shift M. Or press hold the control spacebar. Control spacebar. Nggak ngerti saya. Oke lah. Tuh, keluar lagi dia.
Ini soalnya menghalangi banget, menghalangi pandangan banget. Oke, terus sampai mana? Oh ya, stream flow ya, supply, stream flow, terus ininya CMS. Ntar saya harus pindah ke layar lain. Nggak, bingung settingnya. Jadi kalian nggak bisa lihat ya saya setting apa. Ya ampun, ganggu banget ini. Ini tuh kenapa jadi gini ya? Nah, oke. Nah, di sini ada selected das. Terus pilih bendung 1, bendung 2, bendung 3. Oke, nah ini ada ininya, nilainya juga ada ya di sini. Nah, ini bisa kalian langsung masukkan ke sini. Dari bendung 1, dari bendung 3. Yang hilir bendungannya tadi saya menggunakan ini ya, menggunakan bantuan Streamflow Gauge. Nah, jadi terus nilainya itu kemudian Q50-nya diambil dari sini. Jadi saya ngambil yang aman aja 5,10. Sebetulnya kalau mau lebih presisi menggunakan interpolasi. Cuman kalau untuk praktisi untuk ambil yang amannya aja karena 50 kalau untuk andalan kali 5,10 pasti lebih aman, lebih kecil dari 5,10-nya. Terus Q80-nya 3,15, Q90 2,33 juga dari sini. Q90-nya mana nih? Nah, ini ya 2,33, 1,83, 1,51. 1,51 ya. Terus untuk yang bagian hilir bendung 3 ini sudah habis ya. Di sini Ki 80 90 udah nggak bisa dimanfaatkan. Ya, itu jawabannya untuk nomor 1. Terus pertanyaan nomor 2, tunjukkan hasil kalibrasi antara debit dan hasil model. Nah, itu result aja lagi. Ini masih udah nyala kan ya? Oke, result lagi. Terus sorry. Paper Slim Flow Gauge Comparison. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini hasil kalibrasinya. Kemudian ini yang menerus, terus ini yang bentuknya FDC. Ya, kalau dilihat dari sini yang warna pengukuran kan yang warna merah ya. Ya, di lapangan teridentifikasi diukur segini, sedangkan model sintetis kita ini di 72, andalan 72 itu sudah nggak ada. Sebetulnya kalau untuk perencanaan ini bagus. Yang bahaya itu kalau model kita lebih tinggi, sementara di lapangan lebih bawah. Nah, itu kadang-kadang menjadi overestimate. Tapi kalau untuk jadi dijadikan dasar rencana, ini model kita sudah bagus di bagian hilir, dianggap sudah tidak ada meskipun di perencanaan sudah ada. Ini kan debitnya bisa digunakan juga untuk aliran pemeliharaan. Nah, ini yang nomor 2 jawabannya untuk yang menerus, terus ini yang FDC. Nah, terus kemudian nanti kalau di jawabannya kalian harus membuat ini apa interpretasi dari situ. Di sini ada apa namanya sebuah kriteria penilaian ya. P-bias itu kalau nilainya 0 sampai 10 performance-nya very good. 11 sampai 15 good, 15 sampai 25 fair, di atas 25 inadequate gitu. Sedangkan NSE ini 0,75 sampai 1 very good, 0,65 good, 0,5 fair, dan di bawah 0,5 inadequate. Untuk model kita P-biasnya 5, berarti ini masuk ke very good dan NSE-nya juga very good. Nah, nanti di soal UAS kalian bisa cari ya di AI, ChatGPT atau apa gitu. Apa sih P-bias, apa NSE, terus artinya apa gitu. Buat aja di jawabannya interpretasi dari hasil model kalian kalau seperti ini seperti apa. Dibuat aja.
ini juga hasilnya kan ada yang macam-macam, ini artinya seperti apa. Ini ada korelasi juga, R dan R kuadrat 0,91, R kuadratnya 0,3 artinya apa. Nah itu paling kalian buat aja nanti interpretasi sendiri, interpretasinya ya. Kemudian soal nomor 3, buat grafik neraca air pada wilayah sungai tersebut, lalu tentukan pada bulan apa saja terjadi kekurangan atau defisit. Untuk membuat neraca air, yang pertama kita buat demand side-nya dari sini, water demand ya. Oh, demand side. Nah, ini kita punya demand side DI1 berapa, DI2 berapa, DI ini berapa, terus kemudian dibuat dalam format seperti ini. Terus kemudian ketersediaan air ini kalian ambil dari supply deliver total. Supply deliver itu di sini ya. Nah ini. Nah ini angka ini kemudian diekspor ke sini ya. Nah setelah itu defisitnya adalah ketersediaan air dikurangi jumlah kebutuhan. Nah, terus terlihat ya, defisit itu di bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kemudian grafik neraca airnya seperti ini. Jadi yang di bawah itu warna biru kebutuhan PDAM, dia tetap. Kemudian kebutuhan DI1 seperti ini, dan kebutuhan DI2 seperti ini. Kalau ada defisit yang jauh gitu, kelihatan ya, nanti garisnya itu di bawah gitu. Nah, ini karena defisitnya sedikit, jadi ya apa tipis-tipis gitu ya kelihatannya. Nah ini grafik neraca air itu seperti ini. Jadi di bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu terjadi defisit. Itu pertanyaan nomor 3. Terus pertanyaan nomor 4, buat tabel alokasi air dan besar reliability setiap demand side pada wilayah sungai. Nah nomor 4 ini ya. Nah kalau alokasi air kalian tinggal dari supply delivered yang tadi. Mana supply delivered? Nah ini. Sorry. Oh, terjemahan. Oh, supply deliver, tapi ininya di select all demand side. Nah, gini ya. Atau bisa juga kalian bikin dalam bentuk bar. Nah, gitu. Ini yang lain tadi. Nah, ini ya, masukkan ke sini. Ini alokasi airnya. Jadi di sini ketahuan untuk DI1. Nah, ini saya rekap di Excel ya. DI1 disuplai segini. Jadi kalau ada bukaan pintunya segini. Februari segini. Maret segini. April segini. PDAM segini, dan ada di Agustus, September, Oktober itu dikurangi, nggak bisa 1,9 gitu. Nah, terus juga berapakah reliability ini adalah keandalan pasokan. Jadi DI1 keandalannya 98,6, DI2 98, PDM 98. Ini ya masih boleh direncanakan seperti ini karena PDM di atas 95 dan DI1 daerah irigasi di atas 80. Jadi batasnya kalau daerah irigasi eh, gagal pasoknya nggak boleh lebih dari 20% ya. Ini 98,6 itu masih tidak menyebabkan gagal panen. PDAM juga ini masih ya bolehlah 98, nggak boleh di bawah 95. Terus gimana kalau misalnya eh, pengaruhnya terhadap daerah irigasi? Ini tambahan aja materi dari saya. Kalau irigasi reliability 9 sampai 10, 9 sampai 100 ya, itu eh, daerah irigasi itu bisa ditanami oleh padi dengan varietas unggul. Sedangkan 75 sampai 90 ini ada sedikit defisit, implikasinya padinya varietas genjah. 60 sampai 75 ini varietas biasa. Jadi di bawah 60 sebaiknya dikurangi daerah irigasinya daripada terjadi gagal panen, disesuaikan lagi. Oke, selanjutnya nomor 5, buatkan grafik perubahan PMA pada bendungan menerus dan rata-rata bulanan.
Jawabannya ya ini tinggal di sini aja ya. Reservoir, storage elevation. Nah, ini yang menerus, ini yang bulanan. Ini yang di tabel tuh. Terus saya rekap ya, ini yang menerus, ini yang bulanan. Karena bulanan nggak kelihatan, jadi saya buat lagi dalam Excel dengan skala angka yang lebih kecil supaya terlihat ya. Nah, ini kan terlihat di akhir tahun ini lebih rendah. Nah, ini untuk RTOW biasanya kita cari dari sini supaya di awal sama akhirnya sama gitu. Ya, kira-kira gitu. Terus nomor 6, buatkan grafik FDC sebelum dan sesudah ada bendungan pada bagian hulu das 1. Oke, jadi bagaimana sih pengaruh bendungan terhadap debit andalan? Nah, jadi ini tanpa bendungan. Halo? Ya, jadi ini tanpa bendungan ya. Eh, ini dibuat dari sini aja. Kalau tanpa bendungan itu, kan misalnya ini ya. Atau gini deh. River, stream flow. Nah, kalau tanpa bendungan kan ini non ya. Nah, ini head flow-nya nih. Nah, ini kira-kira FDC-nya seperti ini. Nah, ini yang warna biru ya. Ini seperti ini. Nah, ini diambil dari sini ya. 15,97 dan seterusnya. Nih. Oh, sorry. Oh, ini di hilir bendungan. Sorry, sorry, sorry. Ya, ya ini di hilir bendungan, sorry. Nah, misalnya ini kita ya. Nah, ini 15,96. Nah, ini kan sama ya. Kita masukkan angka yang ini 13,49 gitu. Ini di hilirnya eh, ketika tidak ada bendungan. Nah, terus bagaimana sih tambahan bendungan ini terhadap debit andalan itu bisa dilihat dari sini nih. Nah, ini reservoir, kemudian inflow and outflow. Nah, dilihat dari ini nih. Awas, hati-hati, bukan yang ini ya, bukan yang biru, bukan yang decrease in storage, tapi yang increase in storage. Berarti ini ditambahkan ke ini ya. Nah, data ini, kalau saya buat ini lebih enak kelihatan. Nah, data-data yang merah ini ditambahkan ke sini dari bendungan. Kemudian dengan bendungannya, tanpa bendungan dan ini ditambahkan. Jadi hasilnya gini. Jadi si bendungan ini dia menambahkan andalan di eh, debit-debit tinggi ya. Sementara di ininya tipis. Kenapa seperti ini? Karena eh, apa? Kapasitas bendungannya kecil. Kalau kapasitas bendungannya besar, kayaknya ini akan kelihatan di atas ini, ke atas ini nih. Karena ini kecil. Ini untuk pengetahuan aja sih. Siapa tahu nanti kalian mengerjakan bendungan-bendungan yang besar, caranya seperti ini. Jadi penambahan debit andalan itu adalah dari sini nih. Gitu. Ini udah saya terangin kan ya. Kalau eh, ini tuh yang neraca air di bendungan. Jadi yang masuk itu ditambah penambahan bendungan itu sama dengan yang keluar ditambah yang dikeluarkan gitu. Ya, yang dikeluarkan. Ya, nanti di sini di bulan-bulan ini tuh kita lagi menampung air. Bulan-bulan yang merah. Oke, saya kira itu aja. Nanti tinggal soal UAS ya. Saya akan serahkan soal ini. Soalnya yang ini nih. Yang ini ke Pak Dance untuk jadi soal UAS. Ada pertanyaan?
kalau dari web apa kayak software webnya tuh terus kayak misalnya dari tabel di apa ya dipindahkan ke Excel tuh bisa diekspor gitu atau emang gimana Pak? Oh bisa, bisa. Ini misalnya, ini kamu copy nih, copy, terus di sini paste bisa tuh. Atau apa, refer, stream flow gitu ya. Nah ini kan tabel, terus kamu bisa transpose di sini. Kamu copy, ini ekspor tadi ya. Copy yang bawah, sorry. Copy. Nah, ini terus kamu paste. Nah, bisa kan? Terus kamu paste di sini. Oh iya. Jelas ya? Nah, bisa. Jelas Pak, makasih Terus Pak. ya, ada lagi nggak? Kalau diekspor tuh jadinya nambah sheet gini sih. Jadi mending di copy. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kuliah hari ini segitu aja. Silahkan dikerjakan. Mungkin nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan, boleh silahkan di WhatsApp aja saya untuk tanya jawab. Silahkan dikerjakan dan dicoba. Saya kira itu aja. Mas Haikal, silahkan mau ditutup. Siap, udah Pak. Udah ya? Semuanya. Udah record ini, nggak di stop dulu. Cepet Siap. aja kan? Saya mungkin kalau nanti ada pertanyaan ke Bapak aja langsung ya Pak. Saya kasih Iya, nomor ke yang ya. iya, kasih aja nomor saya. Terus ini Siap. maksudnya tadi kan simple aja pengerjaannya gitu, tapi interpretasi yang penting ya nanti di jawaban UAS kalian